Baik, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya muliakan, hari ini kita akan coba membahas bagaimana membangun strategic dan action plans with Fimosa konsep dan SWOT analysis. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh pemateri yang lain tentang bagaimana analisis sosial, maka ketika kita sudah menganalisa keadaan dan bagaimana latar belakang sosial yang kita akan jadikan satu objek penelitian ataupun pemberdayaan masyarakat, maka justru kita akan coba melihat bagaimana untuk membangun analisa sosial itu menjadi satu konsep yang utuh, memulai mengambil pembelajaran dari masyarakat dan juga memulai kegiatan-kegiatan yang dirasa bermanfaat. Ketika disampaikan pertama kali kepada saya untuk bisa menyampaikan KKN, saya teringat tahun 2014 yang lalu ketika saya juga KKN di Nusa Kambangan ya, jauh di Nusa Kambangan. Dulu background saya IPB, ilmu gizi gitu ya. Memang mengadakan edukasi di masyarakat di Nusa Kambangan. Kalau para adik-adik mahasiswa dan para ibu bapak ibu para dosen, di sana kita melakukan banyak hal kegiatan gitu kan. Nah, yang saat ini kita juga tidak bisa ya bertemu langsung. Akan sangat menarik sekali ketika kita berhadapan langsung kepada masyarakat gitu. Karena bagaimanapun pengalaman bertemu langsung, kita yang sifatnya manusia ya berarti ada sisi sosialnya gitu ya. Ada bagaimana kita untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Tapi dengan kondisi yang sekarang COVID-19 ini belum selesai, maka adik-adik di sini katanya melaksanakan KKN dan PPM-nya daring gitu ya. Dari rumah menganalisis sosialnya, bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk kebermanfaatan dan juga mengambil pelajaran dari sesi-sesi kuliah kerja nyata. Tapi walaupun sifatnya daring seperti ini, kita harus banyak berinovasi sehingga bisa nanti memberikan dampak langsung kepada masyarakat, karena bagaimanapun perguruan tinggi dituntut untuk bisa memberikan bagaimana juga empowerment community untuk bisa pemberdayaan masyarakat. Dan baik lagi ketika kita selesai menyelenggarakan perkuliahan, tentu kita kembalinya kepada masyarakat. Maka saya mulai dengan satu anekdot bahwa ketika kita punya visi yang tinggi, kita sudah menggantungkan angan-angan yang tinggi, mimpi yang tinggi, maka kita harus memulainya dengan membangunnya dengan fondasi yang kuat. Maka nanti Fimosa dan SWOT analisis ini menjadi fondasi awal ketika kita ingin melakukan satu kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun bagi diri kita sendiri. Secara personal ini bisa digunakan juga untuk analisa pribadi, bagaimana kita bekerja sama dan bagaimana kita melihat sisi kekuatan dan kelemahan kita nanti bisa dituangkan dalam bentuk program-program baik buat diri kita pribadi maupun kepada masyarakat, atau dalam skala yang lebih besar bahkan satu organisasi, perusahaan, ataupun bisa dalam konteks digunakan juga dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam tatanan regulasi. Saya mulai dengan cerita tentang Indonesia, karena teman-teman hari ini saya ketika mengkonfirmasi adik-adik ini adanya di mana gitu kan. Ternyata tidak di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan ya, di UMJ, tapi sudah tersebar, mungkin ada di kampung halamannya, di rumahnya masing-masing gitu kan. Jadi kita kalau melihat permasalahan yang banyak di Indonesia, kita ambil capture yang paling luas dulu, bahwa hari ini populasi Indonesia ini saya ambil data tahun 2018, tapi kayaknya sudah naik sekarang 270 juta populasi orang Indonesia gitu kan. Dan rata-rata disampaikan 38,4%-nya adalah generasi millennials atau bahkan sudah masuk generasi Z gitu kan. Yang tidak lain adalah adik-adik mahasiswa sekalian gitu kan. Dan hari ini kita juga tahu bahwa permasalahan bangsa ini cukup besar, 8,9 juta masih tidak punya pekerjaan. Apalagi di pandemi begini banyak yang ter-PHK karena berbagai alasan gitu kan. Dan ini juga cukup banyak permasalahan yang bisa digali gitu ya.
dan rata-rata angka kemiskinan di Indonesia ada 19%. 19% dari 270 juta jiwa. Bayangkan betapa banyaknya hal yang kita bisa lakukan ketika kita kembali ke masyarakat, belajar dari masyarakat, melalui kuliah kerja nyata ini diharapkan para mahasiswa juga bisa memberikan solusi akan permasalahan yang ada di masyarakat. Tentu kita juga sebagai agent of change ketika kembali ke masyarakat justru akan banyak belajar, bukan justru menggurui mereka gitu ya. Karena banyak pengalaman yang akan kita dapatkan ketika bersinggungan dengan masyarakat gitu ya. Nah, saya berharap juga nanti ketika sesi ini berakhir kita bisa banyak diskusi mengenai apa hal yang bisa kita lakukan bersama, khususnya para generasi millennials dan juga generasi Z hari ini. Gitu ya. Dan kita lihat bahwa Indonesia hari ini sebagai 4 besar ya populasi terpadat di dunia, gitu ya, dan 3 besarnya masuk ke negara demokrasi dan paling besar kaum muslimnya ada di Indonesia gitu. Nah, khususnya Muhammadiyah ya, kalau kita melihat filosofi Muhammadiyah itu sendiri kan luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memperkuat kita semuanya, jadi adik-adik bisa dengan baik melihat apa masalah yang akan saya selesaikan dengan kuliah KKN ini, apa yang akan saya kembalikan kepada masyarakat setelah mungkin 5 atau 6 semester di perkuliahan, pasti tentu akan diaplikasikan ke masyarakat. Dan ini kita akan coba lihat ya. Nah, kalau lihat kembali urban rural di Indonesia, ini masalahnya masih cukup banyak. Kalau secara besaran ekonomi, Jawa Bali menjadi wilayah yang menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Gitu kan. Setelahnya baru masuk Sumatera, baru terakhir ada masuk Papua. Nah ini adik-adik sekalian, kita melihat kalau masalah capture di Indonesia, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat bahwa problem di Jawa, Bali, Sumatera, dimanapun itu cukup banyak, khususnya di bagaimana kita mengatasi gap antara Gini ratio yang luas sekali antara daerah urban dan juga daerah berkembang. Gitu. Nah, yang masalahnya adalah ketika kita melihat banyak hal ini, banyak kita ketika melihat Indonesia gagal paham mendefinisikan karakteristik Indonesia, bahwa Indonesia negeri yang dengan mega biocultural diversity yang luas, di fakultas pendidikan pasti banyak juga mempelajari bagaimana kita pendekatan secara kultural ke masyarakat, itu juga harus juga dengan baik kita melihat pendekatannya sehingga kita dapati data-data yang kita perlukan untuk bisa dengan baik melaksanakan program-program KKN-nya. Nah ini kalau kita lihat lagi cukup besar peluang kita ketika adik-adik mahasiswa kembali ke masyarakat, ya tentu berharapnya kita jangan melihat lagi masalah di kota gitu. Kalau di kota mungkin ada gitu ya. Tapi kalau kita melihat ada lebih dari 500.000 kampung di Indonesia gitu ya. Ketika adik-adik kembali ke kampung masing-masing, lihat apa masalah yang bisa dijadikan pembelajaran gitu, dan kita menjadi agent of change di masyarakat sebagai mahasiswa ya tentu akan juga diharapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu kan. Dengan latar belakang background keilmuan yang dimiliki, ini menjadi hal-hal yang sangat-sangat luar biasa ketika kita bisa kembali kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah mereka. Dan ini cukup banyak masyarakat berharap dengan adanya kita para mahasiswa, kan sudah lagi tidak mahasiswa lagi ya sebutnya, tapi mahasiswa artinya ada sesuatu yang lebih dibandingkan hanya sekedar siswa gitu ya. Sehingga para mahasiswa ini juga diharapkan bisa mengembangkan keilmuannya di masyarakat dan memberikan dampak yang luas. Ini saya cerita sedikit ya sebelum nanti masuk ke Vimosa dan analisis SWOT yang akan digunakan setelah tadi analisis sosial dilakukan. Ini saya coba kasih gambaran bahwa adik-adik hari ini harus concern juga dengan bagaimana negeri ini membuat satu anggaran yang luar biasa untuk perkotaan. Gitu. Bisa sampai 2 triliun lebih, 2.000 triliun lebih dihabiskan di kota, gitu. Anggaran belanja negara. Sementara di daerah itu hanya 2,25%. Artinya perhatian kita harusnya itu kembali kepada desa, gitu kan, kampung-kampung itu, sehingga bisa kita sama-sama
melihat apa yang menjadi kekuatan masyarakat yang ada di desa, sehingga adik-adik bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memunculkan kekuatan dari desa-desa tersebut. Dan ini dikembalikan lagi, Anda ingin menyelesaikan masalah seperti apa? Nah, ini nanti kita coba lihat dengan analisa SWOT dan FIMOSA. Ini saya bilang bahwa hari ini generasi Z, Y, dan millennials ini sangat-sangat berpotensi sekali untuk banyak melakukan kebaikan di masyarakat, gitu kan. Kita berharapnya dengan adanya generasi banyaknya generasi muda hari ini yang peduli akan daerah, peduli akan bagaimana menyelesaikan masalah, bisa dilihat dari hal-hal ini semuanya, gitu. Baik. Pada kesempatan kali ini, setelah tadi saya kasih gambaran tentang luas big picture-nya Indonesia, kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya ketika kita sudah menyelesaikan suatu analisis sosial, kita ingin merencanakan satu agenda, merencanakan program, melakukan satu katakanlah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana untuk mendatangkan partisipasi masyarakat. Nah, ini akan sangat penting sekali dilakukan untuk memperoleh kesuksesan dalam menjalankan program-program yang dicanangkan melalui KKN dan PPM yang sudah dibuatkan kurikulumnya, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, kita coba lihat apa itu sebenarnya FIMOSA, konsepnya seperti apa, dan analisis SWOT ini digunakan untuk apa. Gitu ya. Saya kembali sampaikan bahwa kalau kita melihat karena ini Muslim semua gitu kan di Muhammadiyah, saya rasa kita melihat bahwa suri tauladan kita terbaik adalah baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat, gitu ya, yang memberikan manfaat kepada sesamanya dan juga seluruh dunia, gitu, alam semesta ini. Gitu. Nah, sehingga kita coba lihat yang disebut FIMOSA itu apa. FIMOSA ini sebenarnya ada satu struktur konsep yang kita bisa kembangkan untuk memudahkan kita dalam menentukan cara melakukan perencanaan komprehensif yang dapat membantu organisasi kita, program kita, kegiatan kita untuk bisa menyusun satu blueprint yang dapat menerjemahkan mimpi besar kita hingga hal-hal detail terkecil dalam bentuk rencana aksi, sehingga kita bisa berikan dampak yang kita inginkan. Nah, FIMOSA ini terdiri dari beberapa struktur. Sebenarnya ini singkatan. Konsepnya adalah vision, mission, objective, strategic, and action plan. Gitu ya. Nah, FIMOSA ini menjadi satu urutan yang akan menjabarkan bagaimana kita ketika melakukan, sudah memperoleh analisis sosial, dan kita ingin menentukan programnya apa. Nah, ini kita bisa lihat, nanti kita akan tentukan dari program ini visinya apa, misinya apa, goals-nya apa, atau objektifnya apa, strategi pencapaiannya seperti apa, dan rencana aksinya seperti apa, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang visi, kita berbicara tentang mimpi. Mimpi kita dari program kita ini untuk menyelesaikan masalah apa, gitu kan. Misi kitanya seperti apa, dan kenapa kita harus melakukan itu? Nah, ini menjadi pertanyaan, gitu ya. Objektifnya apa? How much? Berapa banyak kita akan how much of what by when, gitu ya. Berapa banyak dan kapan, gitu ya. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Strateginya seperti apa? Bagaimana, gitu kan. Dan action plan-nya apa yang harusnya bisa berubah, gitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu dan dengan apa, gitu. Nah, kita coba bisa jabarkan satu persatu, adik-adik bisa menyimak. Yang pertama, mengapa FIMOSA ini perlu kita untuk gunakan, dan bagaimana kita menggunakan FIMOSA, gitu, untuk membumikan mimpi organisasi. Tentu setiap program, setiap kegiatan pasti ada tujuan, ada goals-nya, ada visi, ada misinya, ada impiannya. Gitu. Misalnya untuk menyelesaikan masalah pendidikan air bersih atau higien sanitasi, gitu kan. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, gitu kan. Bagaimana untuk membangun organisasi. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang kita bisa impikan, tapi kita bisa membumikannya melalui dengan
alat Vimosa ini, alat analisisnya Vimosa ini. Membantu untuk membuat komitmen bersama, fokus pada pencapaian jangka pendek dalam upaya pencapaian jangka panjang. Ya, halo? Oke, saya lanjut ya. Kapan menggunakan Vimosa? Nah, ini. Saat memulai organisasi, kita bisa menggunakan Vimosa ini. Karena nanti tujuan menggunakan Vimosa itu adalah untuk kita menentukan visi, misi, objektif, strategis, and action plan. Ada 5 komponen, dan nanti SWOT analysis masuk di mana, kita lihat nanti di urutannya masuk kemana gitu ya. Ketika kita membutuhkan memulai satu organisasi, tentu harus ada visi misi, ada rencana strategisnya seperti apa gitu kan. Dan saat memulai suatu inisiatif kita apa dengan adanya KKN dan PPM ini, kita mau ngapain sih sebenarnya di masyarakat? Nah, ini teman-teman adik-adik mahasiswa yang harus menjawabnya gitu kan. Kenapa Anda harus hadir di masyarakat? Kenapa Anda harus menganalisa sosial masyarakat yang ada di sekitar Anda gitu kan. Nah, kembali tidak hanya dalam konteks dalam tanda kutip hanya untuk menyelesaikan kewajiban akademis saja, tidak, tapi justru kita dengan adanya program KKN PPM ini tentu diharapkan juga kita dengan hati datang ke masyarakat gitu kan, menyelesaikan masalah mereka. Itu yang sebenarnya menjadi pembelajaran mahalnya, tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas kuliahnya saja, tapi justru ketika kita melakukan suatu inisiatif dengan adanya KKN dan PPM ini justru akan memberikan perspektif yang lain dari keilmuan kita. Saat memulai fase baru, kita butuh Vimosa ini. Saat hendak memperbaharui suatu inisiatif, hal-hal lama kita ingin perbaharui, kita butuh adanya Vimosa ini. Gitu. Nah, kita mulai yang pertama, visi. Dalam melakukan apapun, visi harus ditentukan gitu kan. Kalau kita lihat, visi adalah satu kondisi ideal yang kita inginkan. Kita angkat masalahnya gitu kan. Kita buat analisis sosialnya. Tapi tanpa visi itu akan tidak bermakna gitu ya, sehingga kita harus cari visinya dari masalah ini, kita ingin kondisi idealnya seperti apa. Nah, ini akan dituangkan dalam bentuk visinya. Ini dari komponen pertama dari Vimosa, itulah yang kita sebut visi. Bagaimana keadaan akan terlihat jika masalah yang penting bagi kita ditangani dengan sempurna. Biasanya visi ini sangat general gitu ya, sebagai tujuan besar kita. Misal kalau di FIP kan Fakultas Ilmu Pendidikan ya, kita bergeraknya mungkin di masyarakat paling banyak di pendidikan untuk semua, education for all, gitu. Itu visinya, gitu kan. Atau yang lain, kita lihat masalah, air bersihnya kurang di masyarakat atau di keluarga. Saya buat visi program saya adalah air bersih untuk keluarga. Gitu. Nah, ini kan visinya, visi besarnya. Bagaimana nanti kita mendatangkan air bersih untuk setiap keluarga yang ada di sekitar kita atau objek dari KKN dan PPM kita, nah itu kan harus dilihat. Nah, dengan Vimosa ini nanti akan kelihatan bagaimana cara kita untuk mendatangkan air bersih itu, bagaimana cara kita untuk mendatangkan pendidikan untuk semua. Gitu ya. Dan mungkin adik-adik mahasiswa juga bisa melihat gitu, mungkin ada ingin mengangkat, lingkungan bebas narkoba, itu visi saya. Lingkungan saya bebas narkoba. Nah, itu kan permasalahan masyarakat yang kita angkat untuk bisa menjadikan objek dalam KKN dan PPM ini. Nah, mungkin hal-hal yang lain banyak lagi, tapi kita berbicara tadi kalau kita dilakukan analisis sosial, kita tentukan setelahnya adalah bagaimana kita untuk merencanakan programnya. Nah, program itu harus punya visi. Nah, visinya tadi adalah kita harapnya kondisi ideal. Gitu. Setelah visi, kita beranjak ke misi. Dan kita lihat misinya seperti apa. Pernyataan misi organisasi menjelaskan apa yang dilakukan kelompok ini. Mungkin adik-adik, saya nggak tahu apakah personal untuk KKN, tapi setahu saya kalau dalam melaksanakan KKN pasti ada grup-grupnya. Berapa orang, analisa masalahnya apa, satu grup melakukan pembelajaran di sana untuk menyelesaikan satu problem di masyarakat atau melaksanakan program. Nah, dengan misi kita tentukan. Setelah visi ditentukan, seterusnya ada misi gitu. Menjelaskan apa yang akan kita lakukan dan mengapa kita harus lakukan itu. Pernyataan misinya sebenarnya mirip dengan pernyataan visi gitu. Tetapi lebih konkret dan lebih lebih terstruktur dan lebih berorientasi tindakan daripada pernyataan visi. Bagaimana contohnya? Misal kita lihat bahwa biasanya misi yang baik ini dilakukan dengan
beberapa cara gitu, misalnya ringkas, meskipun tidak seringkas dari visi, kita coba lihat pernyataan misinya yang menyampaikan maksud dalam satu kalimat. Misalnya ketika kita melakukan misi ini juga dicirikan dengan punya orientasi hasil. Pernyataan misi menjelaskan harus menyeluruh yang ingin dicapai oleh organisasi kita. Dan juga dia bersifat inklusif. Sementara pernyataan misi memang membuat pernyataan tentang tujuan menyeluruh kelompok kita. Apa sih tujuan kelompok kita dilakukan? Dan pernyataan misi yang baik tidak membatasi strategi atau sektor komunitas yang mungkin terlibat dalam proyek. Coba kita lihat contohnya. Nih, kalau visi tadi misalnya education for all, air bersih untuk masyarakat, gitu kan. Itu menjadi pernyataan visinya. Misinya untuk mempromosikan melalui inisiatif keluarga harus kita lakukan. Ini bisa dilihat untuk menciptakan masyarakat Bugis, gitu ya, misalnya yang berkembang melalui perkembangan pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan kebudayaan untuk mengembangkan lingkungan yang aman dan sehat melalui perencanaan kolaboratif, aksi masyarakat, dan advokasi kebijakan. Ini cukup jelas ya ketika membedakan antara visi misi. Nah itu Vimosa itu pertama vision, yang kedua mission. Nah, kita coba maju yang ketiga. Objektif. Apa tujuannya gitu kan? Langkah selanjutnya ketika kita sudah menentukan visi misi, maka kita berikutnya masuk ke objektif. Mengembangkan tujuan spesifik yang difokuskan pada pencapaian misi. Tujuan mengacu pada hasil terukur, spesifik untuk tujuan inisiatif yang luas. Sasaran organisasi umumnya menetapkan beberapa banyak dari apa yang akan kita capai. Misalnya, ada 3 komponen yang menjadi objektif kita. Pertama, bagaimana adanya tujuan perubahan perilaku, behavioral, dan komunitas, level outcome objektifnya seperti apa di skala komunitas, proses objektifnya. Nah, kita lihat. Dan dalam menentukan visi, misi, objektif ini kita harus juga melakukan pendekatan yang namanya SMART plus C. Ya. Saya tambahkan C di sini, kalau ini analisis yang memang sering digunakan oleh para peneliti ataupun juga para praktisi untuk melakukan pendekatan bagaimana untuk melaksanakan satu program dan menentukan goals-nya. Gitu ya. Pertama, spesifik. Objektif kita harus spesifik. Gitu ya. Measurable, bisa diukur. Dengan apa kita mengukurnya? Attainable. Gitu. Kita bisa mencapainya gitu kan, dengan segala hal yang kita punya. Dan relevan dengan masalah atau hal-hal yang kita angkat. Gitu kan. Dan ada waktunya. Gitu kan. Coba kita. Dan yang terakhir, ya dia harus clear. Gitu. Harus jelas. Gitu kan. Misalnya kita coba lihat Smart C ini kan kita juga harus punya C-nya ini ya challenging gitu. Extraordinary. Saya harus melakukan perubahan apa di masyarakat misalnya. Nah ini menjadi hal yang juga kita harus penuhi ketika ingin hendak menentukan objektif atau tujuan dari melakukan program di KKN atau PPM ini gitu. Dan specific, measurable, achievable, relevant, time-based, dan challenging. Ini 5 objek juga. Sehingga kita coba lihat urutannya ya tadi. Vision, mission, objektif. Objektif ini dengan pendekatan SMART C. Ketika kita melakukan, menentukan goals-nya seperti apa, objektifnya seperti apa, maka harus ada SMART C ini termasuk di dalam kalimat-kalimat yang kita gunakan ketika menentukan objektif. Sebagai contoh, kita ambil sini. Pada Desember 2010, kami ingin meningkatkan 30% keterlibatan orang tua di bawah usia 2 tahun dengan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Ini kan pendekatan yang objektifnya bersifat behavioral objektif. Gitu ya. Ada waktu, ini kan, kita lihat ada waktu, persentase ini achievable-nya, measurable-nya gitu ya. Berapa persen, gitu kan. Bagaimana caranya, gitu ya. Smart C-nya udah ada, dapat di sini, gitu ya. Dan challenging pada tahun 2010, gitu, misalnya. Ini saya ambil contoh di kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya pada 2012 peningkatan tingkat kelulusan remaja dari sekolah tinggi sebanyak 40%. Ini target program kami, misalnya. Nah ini kita menentukan objektif ini harus seperti ini, gitu ya. Sehingga kita dengan jelas melakukan pernyataan tentang
objektif yang kita raih, yang ingin raih dari program yang kita lakukan. Gitu. Nah, seterusnya kita masuk vision, mission, objektif, strategis. Nah, di sini nanti kita akan lebih serius lagi. Ketika sudah mendapatkan visi dari program, misi dari program itu apa, vision, mission, objektifnya apa, dengan menggunakan pendekatan Smart C, kita juga mendekati dengan ada strategi apa yang kita lakukan untuk bisa mewujudkan visi misi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tuliskan dan menjadi komitmen bersama kita. Nah, strategi menjelaskan bagaimana inisiatif kita selaku orang yang akan menyelesaikan suatu persoalan, gitu kan, akan mencapai tujuannya, gitu kan. Secara umum, organisasi atau program yang akan memiliki berbagai macam strategi yang mencakup orang-orang dari semua bagian yang berbeda atau sektor atau bahkan dari masyarakat. Strategi ini berkisar dari yang sangat luas, mencakup orang-orang dan sumber daya dari banyak bagian masyarakat yang berbeda, hingga yang sangat spesifik yang bertujuan pada area-area yang ditentukan dengan cermat. Nah, ketika melakukan strateginya, kami ingin, misalnya program kami adalah program penyelenggaraan sarana air bersih di masyarakat. Misinya apa? Untuk memberikan banyak memenuhi kebutuhan masyarakat tentang air bersih, kan? Berapa banyak, gitu kan? Itu ditentukan dengan objektifnya seperti apa. Nah, kita tentu harus berstrategi. Gimana caranya, gitu kan? Pertanyaannya di strategi ini adalah gimana caranya untuk menentukan strategi kita untuk mencapai visi misinya, gitu. Ini pada dasarnya merancang semua strategi dalam sebuah skema yang menyeluruh. Misalnya, agar orang tua banyak terlibat aktivitas dengan anak menggunakan kampanye sosial media. Orang tua kita ajak, karena ini kan kalau misalnya di masalah pendidikan kan sekarang ini nggak bisa bertemu nih. Gimana caranya? Oh, strateginya ya orang tua murid atau siapapun itu kita ajak melalui kampanye sosial media. Yang lain, peningkatan kelulusan bisa digunakan dengan mentoring rutin dari kakak senior. Ini kan strategi ya. Misalnya tadi untuk menunjang kelulusan 40%. Gimana caranya? Ya kita melakukan mentoring rutin dari kakak senior dari jurusan masing-masing. Mengadakan talk show tentang kerelawanan di pusat keramaian. Nah, ini bisa dibuat skema. Nah, yang menarik ketika masuk di fase strategi ini, disinilah kita nanti akan menggunakan yang namanya analisis SWOT, gitu ya. Ya, konsep sederhana dari analisis SWOT ini ya ini. Rencana strategis institusi biasanya bersifatnya berkesinambungan, sistematik, yang memanfaatkan potensi strategis yang dimiliki. Misi institusi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai visinya. Potensi strategis ini kita lihat ada critical success factor. Apa yang menjadi titik krisis yang menyatakan kita berhasil melakukan satu program ataupun kegiatan di KKN dan PPM kita, itu tentu pasti ada punya tadi yang saya bilang objektif yang bisa diukur secara angka dan juga bisa achievable. Kita yakin bisa meraih itu. Organisasi akan berjalan tanpa arah atau berjalan di tempat bila tanpa misi dan renstra, gitu ya. Dan kita melihat nanti ketika melihat, oh ternyata kita melihat itu rencana strategis itu kan harus dibangun, gitu. Ketika ada visi misi, kita objektifnya udah jelas, kita harus punya rencana strateginya untuk mencapai visi misi itu. Kita lihat susunan tujuannya, sasarannya, strategi, program dan kegiatannya bentuknya seperti apa. Nah, ini yang kita coba lihat dengan pendekatan Vimosa tadi, vision, mission, objektif, strategi. Nah, di strategi ini kita akan masuk juga ketika kita hendak melakukan satu kegiatan, pasti institusi kita apa sih yang kita bawa? Ya pasti kalau kita lihat dari institusinya ya jelas nanti bernaung di bawah Universitas Muhammadiyah Jakarta, gitu kan. Kita kan punya program namanya KKN dan PPM. Program apa di dalamnya, adik-adik justru lebih tahu ketika nanti menganalisis sosialnya, program yang dilakukan bentuknya seperti apa. Nah, tentu ada renstra yang harus dijalankan, gitu, rencana strategi, gitu kan, untuk nanti mencapai visi. Gitu ya. Visi kita apa? Visinya tidak hanya
menyelesaikan ini kan, tidak hanya sekedar menyelesaikan program KKN dan PPM kan. Nah, ada misi yang harus juga ada dari hati kita masing-masing, dari adik-adik semua. Ini yang serunya ketika menjalankan program kuliah kerja nyata. Karena kan kita sudah jauh dari universitas, mungkin akan dilepas ke masyarakat untuk menganalisa masalah dan visinya kita yang bangun sendiri, masing-masing grupnya, gitu kan. Dan organisasi tanpa rencana strategis akan berjalan serabutan. Nah, teman-teman itu akan berpengalaman nanti ketika melihat, oh pekerjaan ini harusnya dilakukan siapa tapi tidak dilakukan. Nah, itu kan akan mericuhkan rencana strategi yang sudah dilakukan. Nah, adik-adik pasti ketika menjalankan program-program yang sudah dicanangkan dari program KKN dan PPM-nya akan kelihatan di situ. Rencana strategis yang kita tuliskan ini apakah terimplementasi dengan baik, bisa terimplementasi dengan baik untuk mencapai visi. Nah, analisis SWOT, nah ini jangan terkecoh ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ada dua dalam menyusun satu membangun rencana strategi, kita membutuhkan pendekatan analisa FIMOSA tadi, vision, mission, objective, strategi. Nah, ketika masuk di strategi, disinilah kita melakukan analisis SWOT. Gitu ya. Ketika masuk di analisis SWOT, apa-apa yang kita lihat kan? FIMOSA ini digunakan untuk bisa membuat perencanaan kita dengan baik, dengan clear, menyampaikan visi, misinya apa, objektifnya apa, tujuannya. Nah, rencana strateginya seperti apa. Nah, disinilah nanti analisis SWOT berperan ketika kita hendak merencanakan rencana strategi dari program-program yang kita lakukan. Nah, ini saya coba jelaskan singkat tentang apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk melihat bagaimana kita mengetahui kekuatan, bagian dari strength kita, kekuatan kita seperti apa, dari internal kita. Anda sebagai mahasiswa gitu kan, pasti punya pendidikan yang lebih tinggi di masyarakat, itu kekuatan. Gitu ya. Dan weakness-nya apa? Kita lihat lagi. Anda mungkin ketika masuk ke masyarakat, belum tentu lebih pintar dari mereka. Gitu ya. Belum tentu lebih pintar, itu bisa jadi weakness. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa dibuat metrik seperti ini ketika hendak melakukan rencana strategi pendekatan kita ke masyarakat seperti apa. Nah, itu kan diperlukan analisa-analisa seperti ini. Terus dua analisa yang akan kita lakukan, analisis lingkungan internal kita itu kepada diri sendiri, kepada organisasi yang kita bawa, atau kepada mungkin grup kita, kelompok kita. Nah, itu akan bisa dilihat dengan baik. Eksternalnya, kalau analisis internalnya strength dan weakness, analisis lingkungan eksternalnya itu berbicara tentang opportunity dan threats. Opportunity apa? Peluangnya seperti apa sih? Gitu. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, peluang kita seperti apa? Besar apa kecil? Peluang kita bisa berhasil melaksanakan program ini ke masyarakat, besar apa kecil? Nah, ini akan kita bisa lihat. Threats-nya apa? Ancaman program ini akan berjalan apa tidak? Gitu. Ancamannya apa? Gitu ya. Kita bisa lihat dari situ nanti. Oh ternyata ancamannya apa? Masyarakat ketika kita melakukan kegiatan di luar atau apa merealisasikan ini, ada aja yang minta misalnya ya mungkin duit atau apa, karena menganggap, ya pengalaman saya ketika turun ke masyarakat melaksanakan KKN, biasanya kan menganggap kita itu menjadi orang yang punya duit, gitu. Mahasiswa yang datang dari kota ke desa gitu kan, melakukan program KKN dan PPM gitu kan. Nah, kalau sekarang daring, saya nggak tahu nanti ancamannya seperti apa, kita nggak tahu. Biasanya juga ada kultur gitu kan, ketika turun ke masyarakat, kita tidurnya dengan masyarakat, berinteraksi dengan mereka gitu kan. Apa yang mereka makan itu yang kita makan gitu kan. Dan itu yang serunya ketika KKN dan PPM kita bisa berinteraksi dengan langsung dan mengetahui sosial budayanya seperti apa. Gitu. Nah itu bisa jadi ancaman juga. Ini yang juga kita lihat. Kajian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari institusi kita. Jadi SWOT ini untuk mengetahui kelemahan kekuatan kita, serta untuk mengetahui peluang yang bisa diraih dan ancaman yang harus diatasi. Gitu ya. Ancaman ini tidak kita hindari, tapi harus kita atasi. Gitu ya. Dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan. Karena tadi ingat bahwa analisis SWOT digunakan untuk menentukan rencana strategi, gitu kan.
Kalau VIMOSA tadi urutannya vision, mission, objective, strategis. Strategis ini nanti ada masuk SWOT analisis yang kita lakukan. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, ini saya coba jelaskan kembali lebih detail bagaimana nanti kita menentukan analisa SWOT ini. Nah, ini coba kita lihat. Ada internal analysis, ada external analysis. Strength and weakness itu menjadi internal analisisnya. External analisisnya ada opportunities dan threats. Nah, nanti akan berbentuk SWOT matrix yang kita dapatkan. Nah, analisis SWOT ini digunakan untuk bisa melihat merencanakan strategi. Kan? Analisis SWOT biasanya digunakan untuk menganalisa suatu kasus yang kompleks atau menyusun rencana yang bersifat strategi. Perencanaan strategis merupakan penentuan sasaran pokok yang luas bagi organisasi serta strategi yang akan mengatur perolehan, penggunaan, serta penghapusan sumber-sumber guna mencapai sasaran tertentu. Nah, tadi kan di awal kita sudah buat visi, misi, objektifnya apa, rencana strategisnya kan harus dibuat juga. Bagaimana kita nanti menjalankan visi misi itu, untuk meraih visi misi itu kita harus berstrategi, dan SWOT analisis digunakan di sini. Nah, aturan sederhananya ketika menggunakan SWOT analisis ini adalah menetapkan tujuan pendeknya seperti apa, menengahnya seperti apa, dan panjangnya apa. Nah, kalau saya kira tadi, kalau saya coba tanyakan Bu Nurbaiti, programnya 2 bulan gitu. 2 bulan Anda nanti melihat, kurang lebih 2 bulan nanti Anda melihat analisis sosialnya, sampai nanti ada dokumen, film dokumenter ya, membuat itu juga. Nah, itu seru tuh. Nanti akan membentuk tim inti. Anda ketika melakukan analisis SWOT ini tentu membutuhkan tim. Ya. Kalau misalnya penelitian dan pengumpulan informasi tugas untuk membangun matriks SWOT. SWOT ini tidak hanya dari diri Anda, tapi nanti dia akan ditanyakan ke masyarakatnya seperti apa. Saya nggak tahu nanti sifatnya seperti apa. Paling enak sebenarnya ada rembuk warga gitu. Dari situ akan kelihatan. Kita bisa membentuk satu organisasi di masyarakat. Atau key personnya kita tentukan, misalnya ketemu Pak Lurahnya atau siapanya gitu kan, atau komponen-komponen masyarakat yang ada di sana gitu, sehingga nanti, atau stakeholders yang Anda anggap sebagai orang kunci untuk menyelenggarakan program Anda, disitulah akan kelihatan nanti dengan baik bisa membangun matriks SWOT-nya. Nah, ini juga digunakan untuk mengevaluasi ide-ide terhadap visi, misi, nilai, dan tujuan. Membangun rencana strategis target jangka panjang, dibutuhkan juga analisis SWOT. Rencana aksi, misal kapan harus mulai dan berhenti, kapan kita program ini harus mulai dan selesainya kapan. Nah, untuk mengevaluasi dan memberikan feedback atau umpan balik. Nah, SWOT ini bisa dilakukan. Apa sih kelemahan kita, misalnya kenapa program ini nggak terjadi. Nah, itu bisa jadi bahan monitoring dan evaluasi juga ketika melaksanakan KKN dan PPM ini. Nah, ini kita lihat hubungannya ya. Pengaruh eksternal itu menjadi ada di opportunity dan threats. Ya. Internal kita lihat ada SWOT dan strength dan weakness. Gitu ya. Itu kan kekuatan pendorongnya ada 2. Nah, ini pengaruh eksternal O dan T, opportunity and threats, dan pengaruh internal ada SWOT and weakness. Gitu ya. Nah, ada 2 kekuatan pendorong, itu ada opportunity dan strength, dan kekuatan penghambat ada threat and weakness. Nah, kita tujuan dengan analisa SWOT ini adalah melakukan perencanaan yang bisa menguatkan kekuatan kita untuk mengurangi threat dan weakness ini. Itu tujuannya. Nah, ini bisa dilihat ya, lingkungan eksternal dan eksternalnya seperti apa. Kekuatan kelemahan menjadi faktor internal, peluang dan ancaman menjadi faktor eksternal. Nah, ini tadi ketika kita menyusun SWOT, kita tentukan dulu satu persatu. Apa kekuatan kita, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancaman yang mungkin akan kita dapatkan apa. Oke. Nah, kalau menyusun matriksnya nanti akan diperoleh seperti ini. Ada strength, tentukan faktor-faktor internalnya, gitu ya. Opportunity, faktor-faktor peluang eksternalnya seperti apa. Oke. Ini sudah secara teknis ya, nanti akan seperti ini nih. Muncul ada matriks seperti ini. Oke.
Mungkin nanti bisa saya share ada studi case sehingga bisa nanti mungkin di akhir nanti bisa kita tampilkan. Nah, tentukan dulu faktor-faktor kekuatan internal Anda sebagai orang yang akan melaksanakan KKN dan PPM-nya gitu ya. Kira-kira kelemahannya apa? Ya. Nah, nanti akan kita dengan ini bisa membuatkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, ciptakan strategi di komponen ini yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Peluangnya apa? Kalau ditemukan ada weakness-nya dan threats-nya, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Gitu. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dengan strength-nya itu kita lihat dengan baik. Oke. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk keperluan memperoleh capaian suatu program kita harus punya pemikiran dan analisa yang tepat gitu. Kajian menggunakan aspek-aspek lingkungan gitu ya, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Oke. Nah, ini yang akan menentukan nanti. Dalam menyusun SWOT ini perlu kita lihat juga aturan-aturannya bahwa 4 langkah utama. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi strategi yang telah ada sebelumnya. Apa sih strateginya gitu kan? Misalnya kalau tidak bisa bertemu masyarakatnya itu menjadi kelemahan misalnya. Apa strateginya? Oh, mungkin bisa dari video call atau apa, itu strateginya. Perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi gitu kan. Oh, mungkin terjadi di masa mendatang. Peluangnya apa gitu kan. Nah, nanti akan buat cross tabulation dari analisis SWOT ini. Oke. Menentukan kategorisasi kekuatan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang dapat saat ini ada masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa mendatang. Jika masih sesuai, saat tersebut menjadi kekuatan peluang. Kalau sudah tidak sesuai, ya ini kita harus cari strategi yang lain yang mungkin itu akan merupakan satu kelemahan kalau kita tetap pertahankan gitu. Kalau pendekatannya anak-anak FIP, UMJ, apa sih kelemahannya? Oh, tidak bisa berbahasa Inggris di masyarakat misalnya, kan? Misalnya masyarakatnya lebih banyak berbahasa Inggris gitu kan? Atau untuk mungkin studi case misalnya ngambil Kampung Pare, masyarakat di sana semuanya berbahasa Inggris misalnya. Nah, itu kan menjadi traits juga, menjadi kelemahan juga, sehingga kita harus melakukan strategi yang lain untuk pendekatan ke masyarakat. Nah, ini faktor-faktor ya. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah bahwa kita lebih harus punya concern di lingkungan eksternal. Eksternal itu apa tadi? Opportunity dan threats tadi. Itu kan di luar kendali kita. Maka nanti kita lebih fokus untuk menyelesaikan itu. Berstrategi dengan itu. Hal-hal yang kita temukan yang menjadi faktor eksogen. Faktor internal ya nanti akan lebih bisa kita kendalikan. Dan bisa kita lihat dengan baik strateginya apa. Nah, ini kita coba lihat kalau kita berstrategi gitu kan. Ketika kita melihat oh ternyata peluangnya rendah jika memiliki daya tarik, manfaat yang kecil dan peluang pencapaian juga kecil. Moderat, daya tariknya kuat. Nah, kita inginnya kan ketika sudah dapat SWOT-nya, kita ingin mendapatkan yang best-nya untuk peluangnya gimana. Untuk menyelesaikan program ini, program apa misalnya edukasi untuk masyarakat gitu kan, kita memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang pencapaiannya juga besar. Kita melakukan pendekatan, oh masyarakat di sini pola pendidikannya seperti apa. Ya paling enak sih sebenarnya KKN dan PPM ini kan kondisi yang normal gitu, tidak COVID gitu. Sehingga adik-adik bisa dengan lebih matang melihat masyarakat kita seperti apa sih sekarang ini gitu. Dan ancaman ini saya hanya kategorisasi saja. Cuman yang jelas ketika kita ingin melihat ancamannya ya kita juga ancamannya dikategorisasi. Ada yang ancaman utama menjadi major threats. Nah, ini mungkin akan kita jadikan menjadi hal yang harus kita berstrategi untuk mengantisipasinya gitu. Ancaman tidak utama, misalnya ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya kecil. Ancaman moderat, misalnya berupaya mengkombinasi tingkat keparahan tinggi, namun kemungkinan terjadinya rendah dan sebaliknya. Nah, ini tadi saya agak panjang memang menjelaskan analisis SWOT ini, karena Bu Nurwaiti bilangnya analisis SWOT gitu ya, di awal itu bisa adik-adik lebih matang. Ketika menentukan program nanti, ya dilihat
strength yang kami punya seperti apa, grup Anda seperti apa, punya apa, gitu kan. Ketika nanti melaksanakan programnya, apapun itu program yang dicanangkan, pastikan juga punya visi. Tadi dengan pendekatan Vimosa itu, visinya apa, misinya apa, target objektifnya seperti apa, dengan menggunakan Smart C tadi, dan rencana strategisnya seperti apa, dengan menganalisis SWOT ini, dan nanti terakhir kita akan masuk ke action plan. Nah itulah nanti akan lingkupnya akan sangat kita lihat apa hasilnya dengan baik. Nah, kalau misalnya strength lebih besar dari weakness atau opportunity lebih besar dari threats, maka ini menjadi peluang yang sangat besar sekali untuk Anda berhasil ketika melaksanakan program-program yang akan dicanangkan untuk sebagai program Anda di KKN dan PPM-nya. Kalau misalnya SWOT-nya kecil atau lebih kecil dari weakness-nya, dan opportunity-nya ternyata kecil dari program ini untuk menghadapi threats-nya, maka perlu konsolidasi, merumbuk kembali program ini tepat atau tidak, gitu ya, untuk masyarakat yang Anda ambil sebagai objek untuk KKN dan PPM ini. Nah ini ya, kita bisa lihat nanti kita ambil strateginya. Oke, nanti saya bisa share kalau sekiranya dibutuhkan, saya bisa share Microsoft Excel untuk memudahkan Anda sehingga nanti bisa menggunakannya dengan baik. Nah, tadi hasil analisis SWOT ini dapat digunakan juga untuk memberikan gambaran yang lebih besar, untuk memperkuat dari visi misi yang Anda lakukan atau yang Anda sudah canangkan. Jangka panjangnya akan terlihat gitu kan. Kalau saya dulu di IPB ketika melakukan KKN itu ya kita seru sekali gitu kan. Ketika masuk ke masyarakat, visi dan misinya adalah bagaimana program yang kita bawa dari universitas itu bisa sustainable, berkelanjutan. Ketika ada kami atau tidak adanya kami, program itu terus dilanjutkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Misalnya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, kami berikan kepada ibu-ibu PKK-nya gitu kan, atau yang lainnya ketika melakukan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dikoordinir oleh anak-anak mudanya di di anak-anak desa yang di sana, yaitu bisa dengan baik. Itu satu kebahagiaan sendiri ketika melaksanakan KKN, bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tapi sayang ya, COVID ini menghalangi semuanya. Anda mungkin bisa berinteraksi, mungkin melakukan, ya ini challenge-nya adalah bagaimana untuk berinovasi untuk penyelenggaraan program KKN dan PPM ini. Nah, ini singkatnya, kalau nanti sudah melihat strength, weakness, kita sudah lihat, kita buat aturan strateginya seperti apa. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Matriksnya akan seperti ini, kelihatan. Baik. Nah, masuk terakhir. Tadi Vimosa, vision, mission, objective, strategies, and action, dan terakhir adalah action plan. Nah, Vimosa itu urutannya seperti itu. Jadi vision, mission, objective, strategic, and action plan. Tentu rencana aksi kita juga harus rapi dari urutan visinya, misinya, objektifnya gitu kan, strateginya sudah dilakukan. Tentu hal yang harus kita lakukan yang paling akhir, yang paling menentukan adalah bagaimana eksekusinya. Gitu. Eksekusinya itu berupa rencana aksi, merancang aksi organisasi dengan sangat rinci. Bagaimana Anda melaksanakan program KKN, PPM Anda, programnya sudah ada, sudah ditentukan visi misi, objektifnya, goalsnya apa, kan keberhasilan dari program itu pasti ditentukan bagaimana juga nanti pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana Anda berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya. Program Anda bisa terrealisasi atau tidak, ditentukan dari aksi ini. Nah, ini misalnya, kan? Tentu Anda ketika melakukan program, pasti ada apa yang akan dilakukan, ada perencanaan seperti yang dilakukan. Tanggung jawabnya siapa? Gitu kan? Tanggal selesainya kapan? Nah ini tadi kan sudah masuk smart itu kan. Sumber dana yang dibutuhkan berapa? Gitu kan? Komunikasi atau kolaborasi siapa yang harus ikut gitu kan. Kalau Anda berinteraksi dengan masyarakat via daring misalnya, ya kan pasti butuh pulsa apa secara rinci kan dibuat seperti ini. Sehingga program KKN Anda bisa dengan baik terlaksana. Dan ada PIC-PIC-nya, tidak hanya Anda melulu yang melaksanakan program. Kan biasanya anak mahasiswa begitu. Siapa nih yang paling rajin? Dia terus yang melakukan program. Ya kan?
Benar nggak? Siapa yang paling rajin? Nah, dia terus yang melakukan KKN kegiatan-kegiatannya. Sehingga ya dengan ini nanti Anda punya matriks, punya target per hari dan program Anda bisa terrealisasi dengan baik dan evaluasinya sangat enak sekali. Gitu. Nah, itu tadi yang saya ingin share dan tadi pembelajaran mungkin ini sama-sama. Jadi Vimosa itu ada 5 proyeksinya, visi, misi, objektif, strategic, and action plan. Di rencana strategis dan juga di objektif kita butuh analisa tambahan lagi. Kalau di objektif tadi ada SMART C, gitu kan, yang memudahkan kita untuk menentukan objektifnya seperti apa sehingga bisa terukur. Yang di rencana strategis kita butuh analisa SWOT di dalamnya. Itu tadi strength, opportunity, weakness, and traits. Kita lihat faktor internalnya seperti apa, faktor eksternalnya seperti apa, dan ini dari sini kita akan melihat tuh nanti keberhasilan program ini bisa nggak 100% atau bahkan kurang dari 100%. Ya, itu bisa dilihat. Jadi akan lebih mudah nanti mengevaluasi program yang akan Anda jalankan ketika melaksanakan KKN dan PPM. Yang terakhir, rencana aksi. Ini jadi penentu dari semuanya. Ini kan hanya memudahkan Anda untuk merencanakan. Setelah analisis sosial dilakukan, melihat bagaimana latar belakang masyarakat, aspek budayanya seperti apa, cara pendekatannya seperti apa. Nah, kita ingin merapihkan rencana-rencana Anda menjadi rencana aksi yang lebih konkret, gitu, sehingga bisa mudah diaplikasikan oleh siapapun, termasuk kelompok orang yang ada di dalam tim, gitu kan. Nah, dengan ini semua akan memudahkan Anda untuk memastikan visi misi yang Anda canangkan dalam program KKN dan PPM itu akan bisa terrealisasi dengan baik. Dan tentu pasti kalau ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak mana, kalau gambaran saya ketika KKN ya kita berinteraksi ya antar sesama kita sebagai mahasiswa, terus masyarakat langsung. Selain masyarakat langsung, kita juga berinteraksi dengan mungkin perangkat-perangkat desa atau mungkin stakeholder yang lain, swasta ataupun lembaga-lembaga hukum yang lain. Nah, ini dari sini juga kan kita juga akan kelihatan tuh program KKN kita itu akan berhasil ketika kita bisa negosiasi dengan masyarakat, melakukan pendekatan dengan masyarakat, ada atau tidaknya kita itu bisa menjamin jalannya program. Nah, itu satu keberhasilan yang luar biasa ketika Anda bisa melakukan mengorganisir program-program KKN dan PPM Anda dengan baik. Gitu. Nah, ini mungkin saya terakhir. Ya kita semuanya ingin gitu ya, kita menjadi orang yang menjadi pelangi untuk yang lainnya gitu kan. Ketika kita melakukan KKN tentu menganalisa masalahnya seperti apa, kita datang ke sana dengan tim kita mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah Jakarta, berarti kan kita membawa nama institusi untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, itu mungkin yang ingin saya share di siang hari ini. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Bu Hasri. Terima kasih.